Menyapa Anda semuanya di program Bible Everyday. Hari ini saya mengajak Anda untuk melanjutkan pelajaran rohani kita. Dan tentu saja kita sudah masuk di Habakuk pasal yang kedua. Dan pasal yang kedua ini merupakan jawaban dari pergulatan batin Habakuk yang kita temukan di pasal pertama. Jadi kalau Anda belum melihat video yang kemarin atau Habakuk pasal pertama, saran saya Anda stop dulu video ini, Anda kembali dulu untuk melihat Habakuk pasal yang pertama. Karena ayat-ayat ini atau pasal ini harus berurutan supaya kita memahami alur ceritanya dan kita bisa mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan di balik ayat-ayat ini. Kemarin kita belajar bersama-sama tentang Nabi Habakuk yang mempertanyakan keadilan Tuhan. Kenapa bertanya tentang keadilan Tuhan? Karena melihat umatnya jahat, umatnya bersikap keras, lalim, semena-mena, keadilan muncul terbalik, hukum kehilangan kekuatannya. Dia mengeluhkan itu kepada Tuhan, tapi jawabannya sungguh di luar apa yang dia bayangkan. Sebab Tuhan justru memakai bangsa Babel atau orang Kasdim menyerang umat Tuhan, menghancurkan umat Tuhan, menawan mereka. Dan kini bangsa Israel harus berada dalam pembuangan di Babel sana. Maka Nabi Habakuk tidak bisa menerima kenyataan itu. Dia tidak bisa memahami, sehingga dia protes kepada Tuhan, sekaligus mengungkapkan kecewaannya kepada Tuhan. Di mana keadilan Tuhan? Dan pasal yang kedua ini merupakan jawaban, merupakan respon selanjutnya hati daripada Habakuk. Setelah dia menjalani sekian lama proses itu, kita baca ayat yang ketiga. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya. Dengan tidak menipu, apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Nabi Habakuk akhirnya percaya, sekalipun harus melewati proses yang tidak menyenangkan, sekalipun dia belum paham kenapa mesti Tuhan menghajar umatnya dengan memakai orang-orang Kasdim untuk menyerang, untuk mengambil, menjarah, menawan mereka. Namun di sini di dalam ayat yang ketiga, Nabi Habakuk belajar untuk percaya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Dia percaya bahwa apapun yang dirancangkan Tuhan itu baik adanya dan bukan rancangan kecelakaan. Sebaliknya rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Bahkan kalaupun sekiranya terlihat begitu lambat, apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Memang proses yang harus dijalani ketika bangsa Israel berada dalam pembuangan di Babel itu cukup lama. Tidak hanya 1-2 minggu, 1-2 bulan, 1-2 tahun, bahkan 70 tahun. Cukup lama. Namun Nabi Habakuk mengingatkan mereka semuanya harus dijalani, sebab ketika waktunya tiba, maka Tuhan akan menyatakan pertolongannya kepada umatnya dan tidak bertangguh. Lalu kemudian ini adalah kesimpulan dari respon hati Nabi Habakuk. Ayat yang keempat, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Nabi Habakuk mengatakan, sekalipun belum melihat, tetapi dia orang benar, hidup dari apa yang dia percayai. Percaya akan apa? Tentu saja percaya akan firman Tuhan, percaya akan janji Tuhan, percaya akan hatinya Tuhan. Tuhan memang bisa menghajar umatnya, Tuhan bisa mendisiplin umatnya, tapi sekali-kali Tuhan tidak menghabiskan umatnya. Sebab buluh yang terkulai tidak akan dipatahkan, dan sumbu yang pudar tidak akan dimatikan. Itulah Tuhan yang dipercayai oleh Nabi Habakuk. Bisa menghajar, tetapi juga sekaligus mengasihi umatnya.
Tuhan memang bisa memukul, tapi Dia juga yang membalut luka-luka umatnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang kita juga perlu untuk yakin di saat kita harus menanti-nanti jawaban Tuhan. Bisa saja mungkin karena dosa-dosa kesalahan kita di waktu lalu, sehingga Tuhan mendisiplin kita. Dan kita tidak tahu kapan masa disiplin ini selesai. Kalau itu yang terjadi, maka nasihat firman Tuhan hari ini kepada kita semuanya, jalani dengan hati yang percaya bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa kita, bahwa Tuhan berikan kekuatan kepada kita untuk menjalani itu semuanya dengan penuh kemenangan. Percayalah, waktunya tidak bertanggung. Kalau memang waktu yang ditetapkan Tuhan sudah tiba, kita pun akan mengalami titik balik yang luar biasa. Kita akan mengalami pemulihan daripada Tuhan. Atau mungkin juga kita mungkin bukan melakukan sebuah dosa, namun Tuhan bisa izinkan juga tantangan, pergumulan, masalah datang dalam hidup kita. Maka belajar juga untuk percaya, karena kita orang benar hidup bukan karena situasi dan kondisi yang kita lihat. Kita orang benar hidup oleh karena percaya kita kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Tidak pernah kita biarkan jatuh tergeletak. Sebelum kita jatuh tergeletak, tangan Tuhan menopang kita. Percayalah bahwa Tuhan yang menetapkan langkah-langkah kita. Artinya Tuhan menuntun hidup kita. Kalau Tuhan tuntun hidup kita harus masuk di dalam pengalaman lembah. Percaya saja, sebab di dalam pengalaman lembah, asal bersama dengan Tuhan, kita justru akan melihat kemuliaan Tuhan. Kita akan melihat mujizat Tuhan. Kita akan melihat pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya. Sehingga pada akhir semuanya itu, kita akan berkata Tuhan baik, dan kita memuliakan Tuhan. Bagaimana dengan keadaan hati Anda hari ini? Saya berdoa Anda dan saya punya respon hati yang benar ketika mungkin segala sesuatu terjadi tidak seperti yang kita inginkan. Tuhan memberkati.